Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan suatu materi yang bertemakan tentang kejahatan dalam teknologi informasi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, di mana terdapat 4 anggota dalam tim ini. Yang pertama itu ada Widi dan Hanadito dengan NIM belakang 28, ada Dafaul Haq Muzaffar Ahmad dengan NIM belakang 29, ada Fadlan Hakim dengan NIM belakang 046, dan dengan saya sendiri yaitu Alafi Iftikar Fargani dengan NIM belakang 111. Oke, sebelum masuk ke, ke arah yang lebih dalam lagi, di sini kami akan menyampaikan tentang subbab-subbab materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada jenis jenis ancaman melalui IT. Lalu yang kedua itu ada kasus-kasus cybercrime. Yang ketiga itu ada IT audit trail. Dan yang keempat itu ada real time audit dan IT forensik. Nah, yang pertama itu tadi jenis-jenis ancaman melalui IT. Apa itu ancaman IT? Nah, ancaman IT adalah segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak atau mengganggu sistem informasi dan data yang tersimpan di dalamnya. Ini termasuk serangan cyber, pencucian data, kerusakan perangkat keras atau lunak. Ancaman ini bisa berasal dari aktor jahat, misalnya peretas, penjahat, atau dari kelalaian manusianya itu sendiri. Sehingga penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap suatu device yang kita gunakan sehingga device yang kita gunakan tidak potensi masuknya suatu ancaman IT, mungkin itu berupa virus ataupun malware. Nah, ancaman IT itu telah ada sejak komputer pertama kali digunakan. Sekarang pertama kali yang terkenal adalah virus Creeper pada tahun 1971. Seiring waktu, ancaman ini menjadi lebih canggih dan canggih dengan munculnya worm, trojan, dan ransomware. Penelitian oleh Anderson pada tahun 2001 mengidentifikasi berbagai jenis ancaman cyber dan dampaknya terhadap organisasi. Studi ini menunjukkan bahwa ancaman internal seringkali lebih merusak daripada ancaman eksternal karena keterlibatan orang dalam organisasi. Penelitian oleh Verizon pada tahun 2020 dalam melakukan tahunan Data Breach Investigation Report mengungkapkan bahwa 30% dari semua pelanggaran data melibatkan aktor internal. Dan ini sekali lagi perlu diingatkan bahwa kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita terhadap device yang kita gunakan sehingga meminimalisir terjadinya serangan cyber, ya baik itu virus, malware, dan lain-lainnya. Sehingga data kita aman dari tindak pencurian. Oke, jenis-jenis ancaman IT itu ada dua. Yang pertama itu ada ancaman fisik. Yang kedua itu ada ancaman logis. Bencana alam, yang pertama itu untuk ancaman fisik ada bencana alam, seperti hal gempa bumi, banjir, kebakaran yang dapat merusak infrastruktur IT dan pusat data. Sehingga yang paling banyak terjadi itu kemungkinan ada di bagian kebakaran. Karena apa? Karena pusat data center itu sangat erat berhubungan dengan yang namanya kelistrikan. Sehingga perlu adanya apa audit untuk mengawasi apakah kelistrikan dalam data center tersebut berjalan dengan baik sehingga meminimalisir jadinya kebakaran. Lalu yang kedua itu dalam ancaman fisik ada pencurian perangkat baik itu laptop, server ataupun perangkat keras lainnya. Yang dicuri dapat mengakibatkan kebocoran data sensitif. Yang ketiga itu ada sabotase. Tindakan fisik yang disengaja untuk merusak perangkat keras atau infrastruktur jaringan, misal dengan memutus kabel jaringan akan menghancurkan suatu server. Lalu masuk ke jenis ancaman IT yang kedua yaitu ancaman logis. Yang pertama ada virus, di mana virus adalah program berbahaya yang menyebar dengan menyisipkan salinan dirinya ke dalam program lain. Yang kedua itu ada worm, malware yang dapat menyebar tanpa campur tangan manusia
Yang ketiga itu ada Trojan Horse, yaitu program yang terlihat sah tetapi sebenarnya berisi kode berbahaya. Lalu ada ransomware, yaitu malware yang mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses terhadap file tersebut. Lalu yang ketiga itu ada spyware, di mana program yang diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna tanpa sepengetahuannya, seperti halnya keylogger yang mencatat setiap keystroke pengguna. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis tadi jenis-jenis serangan cyber yang pertama itu ada serangan tidak terstruktur. Nah, serangan tidak terstruktur ini biasanya dilakukan oleh individu atau apa atau kelompok dengan keterampilan teknis yang terbatas. Mereka sering menggunakan alat yang tersedia secara bebas di internet untuk mengeksploitasi kerentanan umum dalam sistem. Serangan ini seringkali tidak berencana dengan baik dan memiliki tujuan yang tidak jelas. Lalu yang kedua itu ada serangan terstruktur. Nah, serangan ini lebih terencana dan dilakukan oleh individu yang profesional. Mereka seringkali memiliki tujuan tertentu yang jelas, seperti mencuri data sensitif atau merusak infrastruktur kritis. Nah, serangan ini bisa melibatkan pengguna malware canggih dan teknik-teknik yang rumit. Lalu yang ketiga itu ada rekayasa sosial atau social engineering. Yang pertama itu ada phishing, mungkin kita ataupun yang lain sering dengar namanya. Nah, teknik ini itu melibatkan penipuan untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, lalu email atau pesan lainnya. Lalu ada yang kedua itu ada dari rekayasa sosial, itu ada supervisi. Dimana versi ini lebih lebih terarah gitu, di mana penyerang menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan informasi yang dipersonalisasi. Lalu ada DOS, ada Denial of Service, DDoS. Nah, serangan DOS ini berusaha untuk membuat layanan tidak tersedia dengan memajari sistem dengan lalu lintas berlebihan. DDoS ini melibatkan pengguna banyak alat yang terinfeksi seperti botnet untuk melancarkan serangan ini secara bersamaan. Lalu yang kelima itu ada Man in the Middle Attack atau MITM. Nah, sekarang ini melibatkan penyerang yang menyadap komunikasi antara kedua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Penyerang bisa memanipulasi atau mencuri informasi yang dikirimkan. Lalu yang keenam itu ada botnet. Botnet itu tadi yang udah jelaskan, yaitu tentang sekelompok perangkat yang terinfeksi malware dan dikendalikan gitu oleh penyerang untuk melancarkan serangan seperti DDoS, mengirim spam, atau mencari data. Botnet sering dikendalikan dari jarak jauh tanpa sepengetahuan pemilik perangkat. Yang ketujuh itu ada script lintas situs atau cross sites cross sites scripting, yaitu di mana jenis serangan di mana penyerang memasukkan script berbahaya ke dalam situs web yang salah. Script ini kemudian dijalankan di browser pengguna lain, memungkinkan penyerang mencuri informasi atau merusak sesi pengguna. Lalu yang kedelapan itu ada serangan download drive-by, yaitu serangan yang terjadi ketika pengguna mengunjungi situs web yang telah disusupi dan malware diunduh dan diinstal secara otomatis ke perangkat mereka tanpa persetujuan user. Lalu yang kesembilan itu ada Advanced Persistent Threat, yaitu serangan APT yang melibatkan penyerang yang mendapatkan akses dasar ke jaringan dan tetap bersembunyi untuk waktu yang lama. Tujuannya adalah untuk mencuri data-data secara diam-diam dan mematai aktivitas suatu target dari korban serangan cyber. Terus ini ada serangan berbasis web, ada ransomware, tadi dijelasin, ada serangan dari internal, dan yang terakhir itu ada spionase. Itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dava Ulhaq. Untuk Dava Ulhaq, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, kita masuk ke bab selanjutnya itu bab 2, kasus-kasus cybercrime di dunia. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada serangan ransomware WannaCry tahun 2017. Nah, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 ini, dia menginfeksi ratusan ribu komputer di lebih dari 150 negara. Dia mengunci data pengguna hingga tebusan itu harus dibayar, baru dia akan melepas penguncian data tersebut. Selain itu, ada pula kasus peretasan Equifax pada tahun 2017 yang mengakibatkan bocornya informasi pribadi sekitar 147 juta orang, termasuk nomor jaminan sosial, tanggal lahir, dan alamat. Terbayang dari serangan ini itu merugikan banyak sekali pihak, mana ada lebih dari 150 negara yang terinfeksi, lalu ada sekitar 147 juta individu yang mengalami kebocoran datanya. Itu yang sangat merugikan bagi masing-masing individu. Nah, lalu selanjutnya kasus kedua itu ada peretasan Sony Pictures tahun 2014. Nah, kasus lain yang mencuat adalah peretasan Sony Pictures pada tahun 2014 oleh sekelompok hacker yang diduga dari Korea Utara, yang mengakibatkan kebocoran data sensitif perusahaan dan karyawan, serta menghentikan sementara perilisan film di interview. Nah, diduga para hacker ini itu tidak senang atau tidak suka dengan adanya film di interview karena dianggap menghina Korea Utara. Maka motif yang diduga dari dilakukannya peretasan ini oleh kelompok hacker dari Korea Utara itu karena tidak sukanya akan film The Interview yang dirilis oleh Sony Pictures 2014. Selanjutnya, nah, ada kasus di Indonesia yaitu pembobolan data Kominfo tahun 2022. Waktu itu, tahun 2022, ada seorang peretas dengan nama samaran Biorka. Dia mengklaim berhasil membobol dan membocorkan data sensitif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, dia juga berhasil membobol dan membocorkan data di beberapa lembaga lainnya. Adapun data yang bocor itu mencakup informasi pribadi seperti nomor KTP, nomor telepon, dan alamat email dari jutaan warga Indonesia. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran luas mengenai keamanan data pribadi dan memicu kritik terhadap Kominfo terkait praktik keamanan mereka. Pemerintah Indonesia merespons dengan menginvestigasi kebocoran tersebut dan berjanji memperkuat sistem keamanan siber untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Terlihat dari kasus Biorka ini, banyak sekali individu yang merasa dirugikan karena kurangnya kurangnya uh, peran pemerintah Indonesia dalam mencegah adanya insiden insiden ini akan terjadi, yang mana sistem keamanan siber mereka itu tidak begitu kuat sehingga dapat dibobol oleh hacker dari negara lain. Nah, gimana sih cara untuk mencegah agar kejahatan siber itu dapat dihindari gitu. Selanjutnya, di sini yang pertama, penting untuk selalu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi dengan patch keamanan terbaru untuk menutup celah kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Jadi, uh, dengan dengan terus berkembang teknologi di dunia digital ini, itu sangat penting untuk uh, tetap selalu up to date gitu. Jadi tidak tertinggal karena uh, semakin semakin maju teknologi itu, teknologi yang sebelumnya ada terlihat gitu kurangnya di mana. Jadi maka itu bisa jadi uh, kesempatan oleh hacker untuk membobol keamanan dari sistem tersebut. Jadi dengan kita selalu melakukan update setiap patch barunya itu akan menambah lapisan keamanan. Jadi celah-celah yang ada sebelumnya itu sudah diupdate, jadi tidak ada celah lagi. Selain itu, penggunaan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun serta penerapan
Autentifikasi dua faktor atau 2FA sangat disarankan untuk menambah lapisan keamanan. Lalu, organisasi dan individu juga harus mengedukasi diri tentang phishing dan serangan rekayasa sosial. Jadi, sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam yang tidak begitu aware dengan dengan kejahatan siber ini itu, seperti misalnya apabila mereka mendapatkan link yang diduga itu mencurigakan, tidak jelas kemana linknya, itu sebaiknya tidak tidak diklik oleh mereka. Jadi itu termasuk salah satu kejahatan siber. Jadi apabila mereka mengklik link tersebut, itu bisa akun-akun mereka itu bisa dihack dan mereka dapat dirugikan. Jadi sangat penting oleh peran pemerintah, peran yang lebih tinggi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam tentang kejahatan siber ini. Nah, firewall dan perangkat lunak antivirus yang andal harus diinstal dan selalu diperbarui untuk melindungi dari malware dan serangan lainnya. Adapun backup data secara rutin itu juga penting untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan apabila terjadi serangan ransomware atau kehilangan data di suatu saat nanti. Selain itu, audit keamanan reguler dan penilaian kerentanan harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi celah keamanan. Yang terakhir, organisasi perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan siber yang kuat serta memastikan bahwa semua karyawan mematuhi praktik keamanan terbaik. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, risiko kejahatan siber dapat diminimalkan secara signifikan. Yang baru-baru ini terjadi di Indonesia itu seperti uh, di lembaga PDN, Pusat Data Nasional itu kan baru saja terbobol ininya sistemnya, yang mana itu sangat merugikan. Banyak data-data pribadi yang bocor. Itu menunjukkan bahwa keamanan siber PDN belum begitu kuat untuk mencegah serangan dari luar. Nah, itu termasuk contoh gitu akan rentannya keamanan siber di Indonesia. Maka seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini langkah-langkah ini sangat penting untuk menghindari kejadian serupa yang akan di masa depan. Oke, baik. Yang berikutnya kita masuk ke subtopik IT Audit Trail. Jadi apa sih IT Audit Trail itu? Jadi IT Audit Trail ini adalah jejak atau rekaman yang menunjukkan aktivitas atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam sistem informasi. Rekaman ini mencakup informasi seperti siapa yang melakukan suatu tindakan. Hal ini maksudnya adalah identitas pengguna, kapan tindakan tersebut dilakukan, atau waktunya, dan apa yang dilakukan. Nah, ini deskripsi tindakannya. IT Audit Trail ini digunakan untuk berbagai tujuan penting dalam manajemen dan keamanan sistem informasi. Apa tujuannya? Tujuannya tentunya untuk mencakup deteksi aktivitas mencurigakan untuk keamanan, kepatuhan terhadap regulasi seperti H1PAA dan GDPR, pemecahan masalah dengan informasi rinci, pemulihan sistem setelah bencana, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi dengan memastikan semua tindakan terekam dan dapat ditinjau kembali. Berikutnya ada beberapa komponen IT audit trail itu sendiri. Yang pertama adalah user ID. Nah, user ID ini digunakan untuk mengidentifikasi individu yang melakukan suatu tindakan dalam sistem. Si user ID ini menjadi penting untuk melacak aktivitas spesifik dari setiap pengguna, membantu dalam autentikasi dan penegakan kebijakan keamanan. Dengan user ID, administrator dapat mengetahui siapa yang mengakses dan memodifikasi datanya. Yang penting untuk memastikan tanggung jawab dan integritas dalam sistem informasi. Berikut yang kedua itu ada timestamp. Nah, timestamp ini seperti waktunya, yaitu catatan waktu. Berfungsi sebagai alat untuk memberikan urutan kronologis dari semua aktivitas dalam sistem yang berguna untuk IT, yang berguna untuk audit dan investigasi insiden keamanan. Dengan mengetahui kapan suatu tindakan dilakukan, penyelidikan tentunya dapat
mencocokkan aktivitas dengan kejadian lain dalam sistem, membantu dalam mengidentifikasi anomali ataupun pola yang mencurigakan. Berikutnya ada event description. Event description ini menjelaskan secara detail tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Hal ini bisa mencakup berbagai aktivitas seperti login, logout, hapus file, atau perubahan konfigurasi lainnya. Deskripsi event ini menjadi penting untuk memahami konteks dari setiap entry dalam IT audit trail, memungkinkan auditor untuk menilai apakah tindakan tersebut sah ataupun mencurigakan. Berikutnya ada source and destination. Nah, source and destination ini mencatat asal dan tujuan dari data atau aktivitasnya. Misalnya, ini mencakup alamat IP dari mana tindakan dilakukan dan kemana data dikirim. Informasi ini membantu dalam melacak pergerakan data dalam jaringan dan dapat juga mengidentifikasi sumber potensial dari akses tidak sah atau pelanggaran keamanan. Berikutnya adalah result atau hasil. Nah, seperti namanya, komponen yang satu ini mencatat hasil dari tindakan yang dilakukan, apakah berhasil atau gagal. Ini memberikan informasi tentang efektivitas dan konsekuensi dari setiap tindakan. Nah, jika tindakan yang dilakukan itu gagal, hasil ini bisa menyertakan kode kesalahan atau pesan yang membantu dalam diagnosa untuk keperluan perbaikan masalahnya. Yang terakhir ada additional detail. Additional detail ini menyediakan informasi tambahan yang tentunya harus relevan untuk memberikan konteks lebih lanjut. Hal ini bisa mencakup alamat IP, nama host, pesan kesalahan, atau parameter spesifik yang digunakan dalam tindakan. Terus informasi ini berguna untuk menganalisis mendalam dan membantu dalam merekonstruksi kejadian secara lebih komprehensif. Yang berikutnya ada implementasi audit trail. Nah, jadi ada beberapa implementasi di sini. Yang pertama itu ada tahap perencanaan audit trail, mencakup penentuan kebutuhan, pemilihan alat dan teknologi, dan juga penentuan kebijakan. Berikutnya kedua ada logging system. Logging system ini mencakup sistem operasi, aplikasi, dan jaringan. Yang ketiga ada pengumpulan dan pengelolaan log. Tiga hal yang ada di dalam implementasi ini. Yang pertama ada centralized logging, log rotation, dan juga penyimpanan yang aman. Berikutnya ada monitoring dan analisis. Nah, hal ini mencakup real-time monitoring, analisis anomali, dan juga korelasi log. Yang kelima ada security information and event management. Hal ini mencakup pengumpulan data, konsolidasi, dan normalisasi data, deteksi insiden, dan juga respon insiden. Yang keenam ada keamanan kepatuhan, terdiri dari enkripsi, kontrol akses, dan juga audit kepatuhan. Yang ketujuh ada logging system. Yang pertama ada kebijakan retensi, penyimpanan yang efisien, dan juga arsip data. 8 ada regular review and auditing, terdiri dari review rutin, audit internal, dan juga pelaporan. Terakhir ada peningkatan berkelanjutan yang mencakup evaluasi dan penyesuaian, pembaruan teknologi, dan juga pelatihan. Jadi tantangan dari IT Audit Trail itu sendiri menghadirkan beberapa tantangan yang memerlukan perhatian khusus dan strategi matang. Salah satu tantangan utama adalah volume data yang besar dari berbagai sumber yang menimbulkan masalah dalam penyimpanan, manajemen, dan analisis data. Infrastruktur yang mampu menangani data besar tanpa mengorbankan kinerja sangat diperlukan, bersama dengan solusi penyimpanan efisien seperti kompresi dan deduplikasi. Selain itu, integritas dan keamanan data log harus dijaga dengan mekanisme enkripsi dan kontrol akses ketat untuk melindungi data dari modifikasi atau akses tidak sah. Kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR dan HIPAA juga menambah kompleksitas, memerlukan kebijakan retensi data yang sesuai dan pelaporan akurat untuk menghindari sanksi hukum dan membangun kepercayaan. Tantangan lainnya adalah analisis dan interpretasi data, di mana analisis manual tidak praktis sehingga diperlukan alat analisis canggih seperti SIEM dan solusi Big Data Analytics yang membutuhkan keterampilan khusus. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan biaya menjadi hambatan signifikan, terutama bagi organisasi kecil atau organisasi dengan anggaran yang terbatas. Sehingga perencanaan, anggaran, dan solusi yang dapat diskalakan sangat penting. Pelatihan dan kesadaran karyawan juga krusial untuk memahami pentingnya audit trail, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan respons terhadap insiden keamanan. Terakhir, keselarasan dengan tujuan
bisnis harus dijaga dengan komunikasi efektif antara tim teknis dan manajemen puncak agar audit trail mendukung tujuan seperti peningkatan keamanan, kepatuhan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, organisasi dapat memastikan implementasi IT audit trail yang efektif dan bernilai dalam menjaga keamanan dan integritas sistem informasi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Audit real time. Definisi dan tujuan dari audit real time. Apa itu audit real time? Jadi audit real time itu ialah metode audit yang memungkinkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data serta aktivitas bisnis secara langsung pada saat kejadian. Menurut Al-Hyari dan rekan-rekannya pada tahun 2013, audit real time memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kecurangan lebih awal, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta kepatuhan terhadap regulasi yang diterapkan atau yang berlaku. Lalu tujuan utama dari audit real time adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, audit real time juga bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kecurangan sejak awal, meningkatkan transparansi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Security control. Yang pertama ada sistem ERP. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan, memungkinkan auditor untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang aktivitas bisnis. Lalu ada AI dan machine learning, yaitu teknologi yang digunakan untuk mendeteksi pola yang tidak biasa dan potensi anomali dalam data. Lalu yang ketiga ada big data analytics, yaitu memungkinkan penanganan dan analisis sejumlah besar data dengan cepat dan efisien, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang operasi bisnis. Lalu ada proses dari audit real time, di mana proses dalam audit real time ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data dari berbagai sumber, lalu kita memantauan data, yaitu data monitoring, lalu yang ketiga ada anomaly detection, mendeteksi anomali-anomali yang mungkin terjadi dalam data, yang terakhir ada tahap reporting. Keuntungan dan tantangan dalam audit real time. Yang pertama itu ada respon cepat, yaitu memungkinkan audit real time ini memungkinkan untuk mendeteksi dengan cepat terhadap masalah atau kesalahan yang terjadi. Lalu yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi kebutuhan akan audit manual yang memakan lebih banyak waktu, serta memakan lebih banyak biaya pula. Lalu yang ketiga ada transparansi dan kepatuhan. Jadi audit real time ini itu meningkatkan transparansi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, untuk tantangan sendiri dari audit real time ini, yang pertama itu ada kompleksitas dari si teknologinya. Jadi implementasi dan pemeliharaan yang kompleks itu menjadi sebuah tantangan dalam audit real time. Lalu yang kedua ada keamanan datanya. Lalu yang ketiga ada biaya implementasinya yang cukup tinggi. Jadi untuk menerapkan audit secara real time ini membutuhkan biaya biaya yang tinggi dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem auditnya secara sistem audit real time uh, bisa memakan biaya yang cukup tinggi seperti itu. Lalu ada IT forensik. Apa itu IT forensik? Nah, jadi IT forensik atau forensik digital adalah cabang dari forensik komputer yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data dari sistem komputer dan perangkat digital lainnya dengan tujuan mendukung proses hukum. Nah, forensik digital adalah forensik digital telah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kejahatan cyber dan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan kriminal. Tujuan utama dari si IT forensik ini ialah untuk mengidentifikasi dan memulihkan data yang relevan yang bisa digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan kriminal atau litigasi. Jadi IT forensik ini tuh membantu dalam mengungkap bukti digital
yang dapat mendukung kasus hukum, baik itu untuk kejahatan cyber, penyalahgunaan data, atau kegiatan ilegal lainnya. Nah, untuk melakukan anti forensik ini terdapat 6 tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, tahap pertama ini mengidentifikasi perangkat dan data yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Lalu yang kedua itu ada pelestarian atau preservation, yaitu mengamankan dan menjaga integritas data agar tidak terpengaruh selama proses analisis. Ini termasuk membuat salinan data yang disebut dengan istilah imaging. Lalu yang ketiga ada pengumpulan atau collection, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti komputer, server, perangkat mobile, dan penyimpanan lainnya. Lalu yang keempat ada pemeriksaan atau examination, yaitu menganalisis data dan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan. Ini termasuk pemulihan data yang terhapus atau terinskripsi. Lalu yang kelima ada analisis, melakukan analisis yang mendalam untuk menemukan bukti yang lebih spesifik untuk mendukung dalam melakukan penyelidikan. Lalu yang terakhir itu ada tahap pelaporan atau reporting, yaitu menyusun laporan yang mendokumentasikan temuan dan bukti yang ditemukan. Lalu ada teknik dan alat dari IT forensik. Nah, yang pertama itu ada data recovery tool, yaitu eh, data recovery tools ini digunakan untuk memulihkan data yang terhapus, rusak, atau terinskripsi dari berbagai perangkat digital. Nah, yang pertama dari data recovery tools ini ada Ncase Forensic. Nah, Ncase Forensik ini merupakan salah satu perangkat lunak forensik yang paling terkenal dan sering digunakan secara luas di industri. Lalu yang ketiga ada FTK atau Forensic Toolkit, yang mana juga merupakan alat dari forensik yang sangat populer. Alat ini menyediakan berbagai fitur untuk memulihkan data yang terhapus, menganalisis file sistem, dan menyelidiki aktivitas yang mencurigakan di perangkat digital. Lalu ada Network Analysis Tools. Nah, Network Analysis Tools ini digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, ada dua dari Network Analysis Tools ini. Yang pertama itu ada Wireshark. Nah, Wireshark ini adalah salah satu alat open source. Jadi dia bisa diakses secara online yang paling populer untuk analisis paket jaringan. Nah, Wireshark ini memungkinkan pengguna untuk menangkap dan menganalisis data dari jaringan secara real time. Lalu yang kedua ada TCP DAC. Nah, merupakan salah satu alat dari Network Analysis Tools, alat command line yang juga digunakan untuk menangkap dan memonitor paket data dalam jaringan komputer. Lalu yang ketiga ada Malware Analysis Tools. Malware Analysis Tools ini digunakan untuk menganalisis dan memahami cara kerja malware serta dampaknya terhadap sistem yang terinfeksi. Nah, analisis malware ini menjadi krusial dalam forensik digital untuk mengidentifikasi sumber serangan, metode penetrasi, dan langkah-langkah yang diambil oleh malware. Yang pertama dari malware analysis tools ini itu ialah ADA Pro. Nah, jadi IGA Pro ini itu sebuah alat yang sangat canggih dan sering digunakan oleh ahli keamanan untuk menganalisis kode biner. Nah, IDA Pro ini menyediakan lingkungan pengembangan yang kuat untuk memahami struktur kode malware, mengidentifikasi fungsi kritis, dan memeriksa anomali dalam kode. Lalu yang kedua ada OliDB, OliDbug. Nah, OliD, OliDBG ini itu sebuah debugger yang sering digunakan untuk analisis malware dan reverse engineering. Nah, alat ini itu memungkinkan pengguna untuk melihat dan memodifikasi register, memonitor perintah yang akan dieksekusi, lalu mampu
mampu menganalisis perilaku malware secara langsung dalam lingkungan yang terkendali. Aplikasi IT forensik. Yang pertama ada penyelidikan kejahatan cyber atau cybercrime investigation. Nah, jadi IT forensik ini mampu membantu dalam penyelidikan kejahatan cyber seperti hacking, pencurian data, dan penyebaran malware. Lalu yang kedua ada penyelidikan corporate atau corporate investigation. Mendukung investigasi internal perusahaan terkait dengan pelanggaran kebijakan, kebocoran data, dan penyalahgunaan sistem. Lalu yang ketiga, ada namanya bukti hukum atau legal evidence. Nah, jadi si IT forensik ini mampu menyediakan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses peradilan, baik dalam kasus pidana maupun kasus perdata. Lalu, apa sih tantangan dalam IT forensik? Nah, tantangan dalam IT forensik ini yang pertama itu ada evolusi teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, memerlukan adaptasi dan pembaruan pengetahuan serta alat yang terus-menerus, terutama dalam forensik, harus selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan teknik serangan cyber yang semakin sulit diatasi. Lalu yang kedua ada volume data. Jumlah data yang besar bisa menjadi sebuah tantangan dalam proses pengumpulannya dan proses analisisnya. Ini memerlukan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan alat analisis yang lebih kuat dan lebih akurat. Lalu yang kedua ada isu hukum dan etika. IT forensik mampu menjaga kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam pengumpulan dan analisis data yang sangat penting. Hal ini termasuk memastikan bahwa proses forensik tidak melanggar privasi individu atau melanggar hukum yang berlaku. Eh, Sekian dari kelompok kami. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi yang telah kami susun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.